Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nyi Roro Kidul beragama Islam bahkan sudah naik haji. Ada cerita mencengangkan soal Nyi Roro Kidul. Boleh percaya atau tidak, penguasa Pantai Selatan itu ternyata sudah berhaji. Dia kini dipanggil Haja Siti Syarifah. Ceritanya begini, mantan ketua pemuda Muhammadiyah Habib Kirzin bertemu dengan Raja Ternate Sultan Muzaffar Shah saat beribadah haji di Mekah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar amat menarik. Sultan Muzaffar diyakini memiliki indera keenam, mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji. Dia menggunakan pakaian haji dan berjilbab. Perginya Nyi Roro Kidul ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bebarengan dengan para penguasa alam lainnya di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan tahun 2005 ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul ikut berhaji. Kata Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Berita soal Nyi Roro Kidul sudah bergelar haji ini ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritualis Jawa. Cerita Habib Kirzin dari Raja Ternate itu membenarkan seorang spiritualis Jawa, rekan dari Profesor Bambang Pranowo. Kepada Bambang dia mengatakan sudah mengetahui pergi hajinya sang Ratu Pantai Selatan dengan gelar Haja Siti Syarifah. Gelar hajinya Nyi Roro Kidul adalah Haja Siti Syarifah, ujar Bambang. Dampak positif kabar Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah pergi haji rupanya diyakini oleh orang Jawa di sekitar Gunung Lawu. Tempat yang dikenal sebagai dukun-dukun sakti itu mempercayai jika ingin menghadap sang ratu harus menggunakan pakaian muslim. Mereka merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan busana muslim. Bahkan orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Ada yang beda saat ini. Kalau dulu hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka pakai pakaian muslim lengkap dengan jilbab, tutur Bambang. Bahkan sang ratu dalam perwujudannya sudah tidak lagi memakai kemben seperti dalam lukisan. Dia kini menutup semua auratnya, termasuk memakai jilbab setelah berhaji. Selain itu, sosok Nyi Roro Kidul bahkan dikabarkan ada di dalam Al-Quran. Sosok Nyi Roro Kidul menurut Al-Quran masih menjadi perdebatan karena tidak sedikit yang percaya bahwa penguasa Laut Selatan itu nyata dan benar adanya. Sebagian masyarakat Indonesia masih percaya dengan segala macam klinik dan mitos. Salah satu mitos di Indonesia yang cukup populer di mata masyarakat adalah Nyi Roro Kidul. Namun bagi masyarakat tertentu, Nyi Roro Kidul bukanlah sebuah mitos, melainkan benar adanya. Bahkan sejak dulu kala, tradisi penghormatan untuk Nyi Roro Kidul telah berkembang di dalam masyarakat. Sebagian masyarakat di Pulau Jawa menggelar sebuah tradisi berupa gelaran ritual upacara di Pantai Selatan atau Samudra Hindia. Nyi Roro Kidul sendiri adalah sosok legendaris yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Nama Nyi Roro Kidul di berbagai kepercayaan adalah Nyai Roro Kidul, Nyi Rara Kidul, hingga Ratu Laut Selatan. Menurut Merle Kelvin Raffles dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 2008, nama asli Nyi Roro Kidul adalah Dewi Retno Suwodo. Hal tersebut berdasarkan tradisi Mataram yang disebut-sebut sebagai Putri Raja Pajajaran. Versi lain menyebut bahwa dia bernama Kadita yang berparas cantik, namun terkena guna-guna karena ada yang iri dengki padanya. Dia pun terjun ke Laut Selatan karena wajahnya jadi buruk rupa, tetapi menjadi sosok yang sangat cantik dan menjadi penguasa di wilayah tersebut.
Sejumlah kepercayaan menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul berpakaian hijau, berkebaya, memiliki kereta kencana, berwujud cantik, hingga mempunyai kesaktian. Wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul di sepanjang pantai laut selatan Pulau Jawa dipercaya memiliki kekuatan gaib. Terlepas dari kepercayaan yang ada, namun benarkah Nyi Roro Kidul ada dalam Al-Quran? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Sayyad mengenai penguasa lautan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi beberapa ular," kata Ibnu Sayyad. "Ia telah melihat singgasana iblis," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Namun hadis tersebut tidak secara jelas menyinggung keberadaan Nyi Roro Kidul dalam Islam. Hanya saja Nyi Roro Kidul dipercaya merupakan sosok jin yang memiliki singgasana di Laut Selatan. Menurut ajaran Islam, jin memang benar adanya dan mendampingi manusia di dunia. Jin dapat menjelma menjadi wujud makhluk yang dapat dilihat mata manusia biasa. Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wal Ninayah menerangkan bahwa jin memiliki banyak tentara dan istana di lautan. Berdasarkan Quran Surat Al-Hijr ayat 26-27, jin sebelum Nabi Adam diciptakan dari api yang sangat panas. Sementara itu, Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya menerangkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah sebuah rekaan. Menurutnya, Nyi Roro Kidul adalah jin yang menjelma dan mengikuti cara pikir manusia. Nyi Roro Kidul sendiri dianggap sebagai penjelmaan dari pemimpin kerajaan jin di pesisir Laut Selatan Jawa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Doa agar penyakit diangkat oleh Allah menurut keterangan Al-Quran. Al-Hadis, fenomena Nyi Roro Kidul merupakan faktor yang lumrah berjalan. Wajah asli Nyi Roro Kidul diungkap pirang-birawah, cantik wajahnya, nyaman sekali lihat pesonanya. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Al-Hadis, fenomena Nyi Roro Kidul adalah hal yang lumrah terjadi di dunia jin. Sewaktu berada di Mekah, ia bertemu dengan Raja Ternate. Nyi Roro Kidul sendiri adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Dan raja itu membawa berita yang amat menarik. Lepas dari benar tidaknya berita itu, cerita masuk Islamnya Nyi Roro Kidul.